Kotoran kucing itu najis ataukah tidak? Adapun keharamannya ini hal yang tidak diragukan, kucing haram dimakan. Tetapi dari sisi najis atau tidaknya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Saya sendiri sebagai penuntut ilmu agama yang masih dangkal ilmunya, lebih condong ke pendapat yang ulama yang menyatakan tidak najis karena beberapa alasan. Yang pertama, ketika para sahabat Nabi SAW menanyakan kepada beliau tentang kucing, dia najis ataukah tidak, maka Nabi menjawab, innahu laisa binajasin, innahu minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis karena kucing itu adalah hewan yang sering berkeliaran. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar Wahabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas apa yang menjadi pendapat dari Ustadz yang paling sunnah, atau yang dikenal dengan manhaj salaf, atau yang kita garis bawahi adalah salafi. Yang mana paling sunnah sekaligus paling mengikuti tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kira-kira dalam poin apa? Cuman satu poin saja yang perlu saya akan bahas, yaitu dalam konteks baulul khirah atau rawsul khirah, atau yang dikenal dengan kotoran kucing atau kencing kucing, yang menjadi pembahasan kelompok atau ustadz-ustadz salafi. Karena seringkali saya mendengarkan apa yang menjadi prinsip dan juga pendapat mereka. Apakah kotoran kucing itu najis ataukah tidak? Adapun keharamannya ini hal yang tidak diragukan, kucing haram dimakan. Tetapi dari sisi najis atau tidaknya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Saya sendiri sebagai penuntut ilmu agama yang masih dangkal ilmunya, lebih condong ke pendapat yang ulama yang menyatakan tidak najis karena beberapa alasan. Yang pertama, ketika para sahabat Nabi SAW menanyakan kepada beliau tentang kucing, dia najis ataukah tidak, maka Nabi menjawab, innahu laisa binajasin, innahu minat tawafina alaikum. Sesungguhnya kucing itu tidak najis karena kucing itu adalah hewan yang sering berkeliaran di tengah-tengah. Pada kesempatan ini saya tidak akan menjawab dengan kitab-kitab yang saya pahami, ya, baik dari kalangan mazahib al-arba'ah. Saya tidak akan mengulas pendapat itu karena menurut mereka tidak akan pernah diterima, karena itu bukan nabi. Tapi yang aneh, mereka itu seringkali menggunakan pendapat dari Ibnu Utsaimin, bin Baz, dan kemudian yang lain. Pada kesempatan kali ini mari kita buktikan. Saya tidak ingin menguraikan tentang hadis yang disampaikan oleh Ustadz Salafi tentang persoalan rawsul khirah atau kotoran kucing atau kencing kucing, baulul khirah. Saya tidak akan menggunakan atau menguraikan substansi hadis yang seringkali mereka sampaikan, ya, yang berupa hadis apa itu minat tawafin, ya, innamahiyya minat tawafin. Saya tidak ingin mengulas tentang hadis itu karena saya yakin tidak akan pernah diterima. Tentang kotoran kucing, menurut Syekh Ibnu Utsaimin, karena ini termasuk junjungan dari mereka. Mengapa saya mengatakan junjungan? Seringkali Ibnu Utsaimin ini diungkapkan dan disebutkan oleh Ustadz Salafi. Jadi persoalan ini sangat gamblang sekali ketika kita melihat redaksi apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Ma hukmu baulil khirah wa rawsiha wa damiha. Bagaimana hukumnya kencing kucing, warausiha, kotoran kucing, wadamiha, dan kemudian darah kucing. Ini bagaimana hukumnya? Najisun, najis. Qala Syekh Ibnu Utsaimin li'anna hadhil asya'a kullaha min muharramil akli najisatun. Ya. Pendapat atau yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin terkait dengan persoalan baulul khirah, kemudian rawsul khirah, damul khirah, kencing, kotoran, darah kucing, ternyata secara tegas Syekh Ibnu Utsaimin bukan mengharamkan, menghukumi najis.
li'anna hadhil asya kullaha min muharramil akli najisah. Jadi apa-apa kotoran, darah, dan kemudian kencing, ketika itu keluar dari hewan yang haram dimakan, maka dihukumi najis. Ini pendapat Ibnu Utsaimin ya, bukan pendapat saya, atau bukan pendapat dari mazahib al-arba'ah. Karena kita tahu sendiri, oh berarti mereka itu yang seringkali menyebutkan Ibnu Utsaimin di dalam persoalan akidah, di dalam persoalan yang bersifat bukan akidah, seringkali menyebutkan nama Ibnu Utsaimin di dalam mengungkapkan redaksi atau menghukumi persoalan dengan pendapat Ibnu Utsaimin. Ternyata mereka tidak melihat apa yang telah disampaikan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin terkait dengan masalah baulul hirrah, damul hirrah, dan kemudian rausul hirrah. Saya tidak ingin mengungkapkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, dan kemudian Imam Ahmad bin Hambal. Saya tidak akan menguraikan pendapat itu, karena cukup dengan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Saya rasa cukup untuk menghantam sekaligus memberikan pandangan secara tegas terhadap Ustadz Salafi yang bermanhaj sunnah, bermanhaj salaf yang paling sunnah. Ternyata Ibnu Utsaimin tidak seperti yang Anda katakan. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi baulul hirrah, karena hirrah itu layu kalahmuhu atau ghairul ma'kuli lahmuhu, yang tidak diperkenankan atau yang tidak halal dagingnya untuk dimakan, maka konsekuensi hukum daripada kencing dan juga kotoran maka dianggap najis. Jadi seperti itu Pak ya. Kalau kita berbicara tentang persoalan hukum yang sebenarnya yang diungkapkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin. Lah kemudian ini mau ikut yang mana? Ikut Ustadz Salafi atau ikut Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, itu terserah Anda. Tapi yang jelas saya memberikan pandangan sekaligus memberikan satu iktirat sekaligus sanggahan dari Ibnu Utsaimin. Sudah cukup ini. Sudah cukup, tidak perlu saya menyebutkan pendapat dari al-a'immah al-arba'ah atau imam yang 4 atau yang dikenal dengan mazahib al-arba'ah. Saya tidak perlu mengungkapkan itu karena sudah maklum dari pendapat para ulama. Cukup dengan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin saja tentang persoalan kencing kucing, kotoran kucing, darah kucing, termasuk daripada ghairu ma'kuli, ghairul ma'kuli lahmuhu atau ghairu ma'kuli lahmi. Kalau bahasa fikihnya seperti itu Pak ya. Jadi kita tidak perlu panjang lebar, cukup dengan redaksi yang disampaikan Ibnu Utsaimin untuk membantah dari sikap Ustadz Salafi Wahabi bahwa kotoran kencing itu bukan kotoran kencing ya, kotoran kucing. Menurut Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin itu najis Pak ya. Ini junjungan Anda ini Pak ya. Ini bukan junjungan saya. Tapi junjungan Anda, Ibnu Utsaimin, memberikan statement sekaligus berpendapat kencing, kotoran, darah kucing itu najis. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.